Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Para pendengar muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkati kita dimanapun kita berada sekarang, dalam keadaan apapun kita saat ini. Hendaklah kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita terus-menerus berusaha untuk sentiasa merasai akan keadilan Allah. Sentiasa merasai yang kita sentiasa disayangi olehnya dalam keadaan apapun jua kita. Janganlah kita hanya merasakan keadilan Allah ketika apa yang Allah berikan pada kita sesuai dengan kehendak kita. Sementara ketika apa yang Allah berikan pada kita tidak sesuai dengan kemauan kita. Kita nak sihat, Allah bagi kita sakit. Kita nak untung, Allah bagi kita rugi. Kita mohon kejayaan, Allah bagi kita kegagalan. Janganlah dan kadar situ menyebabkan kita kurang lagi meyakini keadilan Allah, kurang meyakini kasih sayangnya, bahkan wal'iyadu billah tumanu billah, hilang husnudzon kita kepadanya. Hati yang seperti ini hendaklah sentiasa dijaga. Menjaga hati jauh lebih susah daripada menjaga anggota tubuh badan untuk sentiasa berada di jalan yang benar. InsyaAllah pagi ini kita akan teruskan siri kajian kita
surat Yusuf. Karena seperti mana yang telah selalu saya sampaikan, pelajaran kita ini yang merupakan kajian, jadi bukan hanya merupakan pada jalannya cerita, tapi apa pengajaran yang Allah sampaikan buat kita dalam setiap ayat yang ada dalam surah Yusuf. Kita coba menggalinya, kita coba mendapatkannya, dan seterusnya menjadikan panduan. Ya, sebagai contoh umpamanya, ayat terakhir yang kita pelajari, yakni ayat yang ke-107. Dari surah Yusuf minggu lepas, 107. Ayat ini sebenarnya teguran kepada orang-orang kafir khasnya, atau orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, boleh jadi ia orang mukmin, lalu mereka merasa aman-aman sahaja, merasa tak ada apa-apa masalah, tak ada rasa takut akan akibat maksiat yang dilakukannya. Walhal dah menjadi ketetapan Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang bermaksud sebagainya, sekecil apapun maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, jika Allah tidak ampunkan, pasti ada balasannya. Dan balasan itu yakni berupa siksa. Boleh jadi siksa di dunia, namanya bencana, musibah. Dan boleh jadi siksa di akhirat, namanya azab. Sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak mendapatkan pengampunan. Jadi bagaimana seseorang merasa aman, merasa selamat daripada balasan yang Allah ancamkan kepadanya, walhal ia bergelimang dengan dosa. Sehingga bolehlah kita simpulkan ayat yang ke-107 ini, Allah memberitahu kita satu di antara sifat yang boleh memperdayakan manusia, dan ia terpedaya oleh diri sendiri, yakni al-amnu min makrillah. Merasa aman, merasa selamat daripada balasan Allah, walhal ia telah melakukan dosa. Orang yang berjaya, yakni orang yang merasa takut akan Allah untuk menderakainya, apatah lagi selepas telanjur menderakainya. Jangan-jangan maksiat yang dilakukannya tidak mendapatkan pengampunan karena dia sendiri tidak mohon ampun, dan nanti dia akan berhak mendapatkan balasan siksa. Bahkan orang yang berjaya bukan sekadar tidak merasa aman kerana terlanjur melakukan maksiat daripada syiar Allah. Ketika mereka telah berjaya melakukan suruhan sekalipun, melakukan apa yang Allah perintahkan sekalipun, mereka ada rasa cemas. Dipanggil harap-harap cemas. Jangan-jangan amalku yang aku lakukan ini
walaupun mungkin menurut aku sangat baik, sangat sempurna, tapi belum tentu ianya baik menurut Allah. Dan jangan-jangan tidak diterima. Karena kecuaian aku, karena perkara yang aku lakukan yang boleh membatalkan amalan aku tanpa aku sedari. Sehingga selepas melakukan suruhan pun istighfarnya banyak-banyak. Lepas solat istighfar banyak-banyak. Lepas puasa mohon ampun banyak-banyak. Balik haji mungkin lebih banyak menangis. Lepas tolong orang menangis. Bukan malah bangga, tapi justru menangis. Menangis karena khawatir. Jangan-jangan amal ibadah yang dilakukan Allah tidak terima. Bukankah sia-sia? Bukan, bila tidak terima, mana pahala tak dapat, sebaliknya malah disiksa. Itu ayat yang telah kita baca minggu lepas, surah Al-Mu'minun ayat 60. Tolong dikaji semula. Bermakna orang yang beriman, yang bertuah, sentiasa hidupnya ini berada di antara al-khauf dan roja. Rasa takut dan mengharap. Harap-harap cemas. Bila berdosa, lalu ia bertaubat, hatinya penuh dengan rasa takut. Takut jika sekiranya dosanya tak diampun, walaupun mohon ampun, sehingga ia bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Karena dia mengharapkan pengampunan Allah. Dan Allah berjanji akan memberikan kemaafan bagi yang bertaubat. Jadi, ingat Allah Maha Pengampun, timbul harapan. Ingat siksa Allah itu sangat pedih bagi yang berdosa, timbul rasa takut. Sehingga diberitakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna rijlil wahidah, lau anna rijlal wahidata dakhilul jannah wal ukhra kharijuha ma amantu makrallah." Ma amintu makrallah. Kalaulah jika sekiranya kakiku yang satu, sebelah kakiku yang satu, katalah yang kanan lah, dah berada dalam surga. Sementara kakiku yang sebelah, yakni yang kiri, belum masuk surga. Ini Umar membuat satu perumpamaan. Kalaulah jika sekiranya kakiku yang sebelah kanan sudah di surga, tetapi yang sebelahnya lagi masih di luar surga, ma'amintumlah, aku belum merasa selamat daripada siksa Allah. Wah, boleh jadi suruh berundur dan masuk neraka. Baru masa selamat bila kedua-duanya dalam surga. Kalau Umar merasa begitu dalam hidup, dan itu lagu di akhirat, bagaimana di dunia merasa selamat, merasa aman, merasa telah ada jaminan garanti masuk surga. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama terkenal, punya jasa yang besar dalam mengembangkan Islam, memahamkan Islam terhadap agamanya. Terlepas daripada kekurangan, ya, karena manusia bukan nabi, pasti ada kekurangan. Tapi seorang ulama yang tersohor, Ahmad bin Hanbal, siapa tak kenal dia. Ketika ada seorang bertanya kepadanya, kepada beliau, "Wahai Tuan Syekh, mata yajidul abdu ta'mar rahah?" Wahai Tuan Ahmad bin Hanbal, bilalah agaknya seseorang hamba itu dapat merasai akan
kenikmatan, kelezatan istirahat. Di dunia kan belum rehat, suruh buat itu, suruh buat ini, tinggal itu, tinggal ini. Ya, dunia itu memang kerja untuk amal, tak akan ada rehatnya. Saya itu ketika Imam Ahmad ditanya, bila lah seorang itu akan merasakan kenikmatan rehat. Betul-betul rehat, dah tak ada rasa khawatir dan tak takut. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Inda awali qadamin yadauha fil jannah. Ia mula merasakan, mula dapat merasai akan kenikmatan rehat ketika kakinya sudah berada dalam surga. Allahu Akbar. Bila seseorang kakinya sudah masuk dalam surga, itu baru merasa rehat. Maknanya sebelum ia pasti masuk surga, seseorang tidak boleh merasa selamat. Masuk alam kubur masih ada pertanyaan, bangkit dari kubur ada manzil-manzil, stesen yang akan dilaluinya. Ada menghisap, ada timbang. Jadi macam mana nak rasa selamat? Baru rasa aman, tentram bila sudah di surga. Tengok, orang-orang hebat, cara melihat azab Allah dan nikmat Allah. Maknanya sebelum kita confirm masuk surga, kita sebenarnya belum boleh merasa aman. Hendaklah kita sentiasa ada rasa takut dan harap. Takut dan harap. Jangan ala garanti orang Islam pasti masuk surga lah. Sebanyak manapun dosa kita, garanti masuk surga sebab kita Muslim. Lagi pula baru habis Ramadan. Ini termasuk sifat anggapan yang boleh memperdaya diri kita. Al-makru min amnil, min makrillah. Termasuk pintu iblis yang telah kita sampaikan. Baik. Sekarang kita teruskan. Ayat yang ke-108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, inilah agamaku, inilah panduan hidupku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kamu, menyeru kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, dalil yang nyata lagi terang. Maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk orang yang musyrik. Ayat ini secara umum memberikan kita 2 poin penting. Secara umum ya. Poin pertama, Nabi memberitahu kepada umatnya, seluruh manusia, tentang apa yang nak didakwahkan. Apa didakwahkan itu? Apa disampaikan itu apa? Dan siapa itu adalah kebenaran mutlak. Sabili, jalanku, jalan Allah. Dan jalan Allah atau jalan Allah itu kebenaran mutlak. Ini pertama. Yang tiada keraguan sedikitpun, tidak boleh dipetikkan, tidak boleh nafi sikit pun. Yang kedua, walaupun agama Islam yang diwahyukan oleh para Nabi SAW untuk Nabi sampai itu merupakan kebenaran mutlak, kebenarannya bukan nisbi ya, tapi bersifat mutlak, absolut. Maknanya
Dahulu benar, sekarang benar, siapapun yang mengingat pasti benar. Gitu. Bukan benar menurut A, tapi salah menurut B. Itu kebenaran nisbi namanya. Yang kedua, walaupun ajaran agama, jalan itu kebenaran mutlak, Nabi disuruh oleh Allah menyampaikannya, menyerukannya, mendakwahkannya dengan bukti, dengan dalil. Artinya, objek dakwah diajar oleh Nabi, oleh Islam, untuk berfikir. Tidak hanya menerima tanpa kefahaman, tapi menerima berdasarkan dalil. Islam tidak paksakan, kamu mesti percaya, kalau tak percaya dosa. Tak. Islam tidak berdakwah seperti itu. Walaupun Islam itu pasti benar, tapi Nabi disuruh oleh Allah tidak untuk menyampaikannya dengan dalil. Jika mereka ingin bukti, Nabi kena tunjukkan. Jika mereka ingin dalil, Nabi kena tunjukkan. Tak boleh, ini adalah kebenaran, kamu mesti percaya. Kalau tak percaya, kamu dosa. Bukan. Islam bukan agama. Kepercayaan Islam bukan blind faith. Bukan kepercayaan yang membuta tuli. Sebab itu di situ, ad'u ilallahi ala basirah. Allahu Akbar. Baik. Itu ada 2 poin itu. Jadi satu, dakwah itu pertama yang disampaikan mesti benar. Yang kedua, cara menyampaikannya untuk meyakinkan orang yang menjadi objek dakwah berhak mengetahui bukti, dalil, hujah kebenarannya. Jadi jika orang yang dijadikan dakwah itu bertanya apa dalilnya, kamu kata begitu apa dalilnya, tolong terangkan. Maka si pendakwah berkewajiban menjelaskannya, menunjukkan dalilnya. Sebab agama itu bukan dalil. Bukan depa katanya bukan menurut saya. Tak. Agama bukan menurut saya. Itu bukan agama. Sebab menurut saya, ya ini pikiran kita. Boleh jadi salah, boleh jadi benar, bahkan mungkin lebih banyak salahnya. Karena ada basirah. Itu fiqh dakwahnya. Sehingga agama tidak perlu dipaksakan. Walaupun ia benar. Jika yang menjadi objek dakwah itu belum faham dan bertanya, ya kita wajib menjelaskannya hingga ia faham dengan bukti-bukti dan dalil. Jangan kita bagi, lihat, ini adalah kebenaran, kamu mesti percaya. Kalau tak percaya, masuk neraka. Kalau kamu banyak tanya, iman kurang. Wah, macam mana? Belajar agama, tak faham, yang tanya pula, jangan banyak tanya. Siapa yang banyak tanya? Tanda imannya kurang. Allahu Akbar. Ingat, ayat ini sangat penting. Bagi kita sebagai umat dakwah. Kita ni kan umat pendakwah semuanya. Nahnu du'at lal qudat. Orang dahulu telah melakukan satu manhaj yang bagus dalam fikih dakwah. Nahnu du'at lal qudat. Kita ni penyeru, pendakwah, pengajar, pengajak. Bukan kudat, bukan pemutus, bukan penghukum. Dakwah menyampaikan. Ginilah, gini. Bukan penghukum. Jangan, kamu salah, kamu sesat, neraka. Bukan. Mereka surga kan, neraka atau tidak. Itu Allah. Hak Allah. Kerja kita menyangkan, ini adalah benar. Dalilnya ini. Ini adalah tidak benar. Buktinya ini. Selepas kita jelaskan seterang-terang basirah, kita pulang mereka. Nak terima silakan. Dan itu kebaikan bagi mereka. Nak tolak, ya pilihan mereka. Dan itu madarat buat mereka. Yang disuruh oleh Allah untuk berdakwah seperti ini, pertama memastikan yang disampaikan mesti benar. Yang kedua, kebenaran itu hendaklah dibuktikan dengan dalil
Bukan hanya Nabi yang disuruh begitu, tapi juga wa manit taba'ani. Juga pengikut-pengikut Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada, ya kita lah. Sebab itu tengok indahnya bahasa ya. Ini secara umum dari terjemahan, tafsir dari terjemahannya saja. Qul hadhihi sabili. Tambah sekali. Katakan Muhammad, ini ada jalanku. Inilah agamaku yang Allah suruh aku sampaikan pada kamu. Bahasa mudahnya apa? Muhammad, beritahu sajalah pada mereka yang degil-degil tu. Katakan ini jalanku, ini peganganku, ini prinsipku. Ini keyakinan aku. Mudah saja. Hanya gitu saja. Beritahu pada mereka bahwa kita ada pendirian. Sudah. Ini benar. Kalau kamu hendak menerima kebenaran ini bersyarat, okeylah, aku boleh terima lah, tapi dengan syarat kau ubah sikit. Ya kita tak boleh lakukan. Jika mereka mau menerima kebenaran kita sampaikan, tapi bersyarat, boleh aku akan terima dakwah kamu, tapi boleh tak isi dakwah kamu ubah sikit. Kan adalah yang membuat aku tak selesa pun. Tak boleh. Prinsip. Ya. Beri pada mereka. Kita ada pendirian. Sama ada mereka mau ikut atau tidak mau ikut. Ya, kita sudah. Kita sudah pendirian yang mantap, yang kuat. Ini nama. Sabili. Hadihi sabili. Sudah. Mau terima sila, mau tidak sila. Ad'u ilallah. Aku mengajak kamu, menyeru kamu kepada Allah. Artinya, katakan Muhammad, kita ni semua mengajak kamu kepada Allah berdasarkan ala basirah. Ini menariknya. Aku tak suruh kamu mengikuti Islam dengan membuta tuli. Tidak. Karena aku menyampaikan Islam pun berdasarkan dalil basirah. Bukti yang nyata, yang terang. Bahkan basirah juga satu di antara maknanya mata hati. Yang ini namanya basarun. Quran, dari Quran jadi basirah, mata hati. Mata batin. Di mana penglihatan basirah lebih tajam daripada penglihatan kemampuan basar melihatnya. Jadi bukan dengan mata tertutup, terbuka. Apabila mereka minta dalil, ya kita berikan. Mereka minta bukti, kita berikan. Karena agama Islam bukan agama buta hati. Bahawa Islam mesti diterima, ya. Bahawa orang yang mesti menerima Islam berhak mengetahui akan bukti-bukti kebenarannya, ya. Bahawa orang yang menyampaikan Islam yang benar wajib menunjukkan bukti dalil-dalilnya, ya. Begitu. Basirah. Masya Allah. Bukti yang nyata. Begitulah agama Islam. Memang agama yang boleh kata unik. Kalau agama lain ya mas sekalian, mereka juga beriman, ada kepercayaan. Mereka ada kepercayaan. Tapi mereka kena percaya sahaja tanpa boleh meminta penjelasan dan bukti. Contoh banyak. Konsep Trinity. 1, 3, 3, 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Atau Maryam, ibunya. Macam mana cuba nak menjelaskan. Sehingga kajian-kajian akidah di kalangan mereka, bab Trinity, mereka bukan jadi tajuk akidah mereka. Mereka dipaksa untuk terima saja. Jangan banyak tanya. Otak kamu tak sampai nak memikirkannya. Tapi tengok dalam Islam. Bagaimana terbukanya Islam dalam membicarakan akidah tauhid.
Siapa yang meragui keesaan Allah, sila. Apa yang kamu ragukan? Islam akan menjelaskannya. Dengan dalil-dalilnya. Dalil nakli atau dalil akli. Dalil yang ada dalam Quran yang Allah turunkan atau dalil yang Allah ciptakan di alam semesta. Sila. Islam sanggup memberikan sekian ratus bukti akan keesaan Allah. Tapi coba kalau berfikir kita tentang katalah Trinity. Apa buktinya? Macam mana bukti kebenaran pahaman Trinity? Sebab itu jarang itu dijadikan tajuk pembicaraan mereka. Dalam kajian mereka jarang. Trinity, itu tutup. Jangan bicarakan. Islam tidak begitu. Islam mau diterima oleh orang umatnya penuh dengan kesadaran, penuh dengan keyakinan, penuh dengan pengfahaman akan bukti-buktinya. Baik. Jamaah, tolong buka Al-Quran. Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Ayat yang ke-73. Coba. Bahwa Islam hendak disampaikan dengan bukti, sehingga yang menerimanya merasa puas dan tenang, tidak merasa dipaksa untuk percaya kepada sesuatu yang dia belum pahami. Lihat surah Al-Furqan ayat 73. Surah yang ke-25. Ini salah satu dari sifat ciri utama Ibadur Rahman. Saya yakin jamaah sudah tahu. Hamba-hamba Allah yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah. Satu di antara ciri dan sifatnya ialah walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, dan orang-orang yang apabila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, disampaikan ayat Allah, diberikan dengan firman Allah, begitulah. Lam yakhirru 'alaiha summaw wa umyana. Masya Allah. Mereka tidak jatuh tersungkur, tunduk, maknanya menerima atas ayat tersebut, summan dalam keadaan peka, wa umyanan dalam keadaan buta. Apa maknanya ini? Ingat ya, ciri Ibadur Rahman ialah orang-orang yang apabila disampaikan ayat Allah, peringatan Allah, mereka menerima. Iya, mesti Ibadur Rahman. Tapi mereka menerima bukan dengan dalam keadaan peka dan buta. Maksudnya apa tuh? Maksudnya mereka menerima dalam keadaan faham, karena tahu, oh iya saya tahu gini, saya faham kenapa mesti gini, saya faham kenapa gini kan. Karena yang menyampaikan atau karena agama disampaikan itu penuh dengan dalil. Basirah kalau ikut surah Yusuf ini. Bahwa bila kita disuruh solat, kemudian kita solat samina wa ta'na, ya itu sudah bagus, tapi belum terbaik. Allah suruh kita solat. Kemudian kita solat, walaupun kita tak tahu lagi dalil-dalil dan buktikan kenapa manfaatnya, itu sudah bagus, tapi belum yang terbaik. Ya, belum yang terbaik. Allah suruh kita beriman bahwa dia itu Esa. Ya, memang wajib. Wajib aku beriman pada Allah bahwa Allah itu Esa. Bagus tuh, tapi belum yang terbaik. Allah maukan kita bukan sekadar meyakini Allah itu Maha Esa, tapi Allah juga mau kita mengetahui bukti-bukti keesaannya. Nah, itu maksudnya. Sehingga keyakinan kita akan keesaan Allah bukan keyakinan orang yang peka dan buta. Allahu Akbar. Kalau saya boleh bicara lebih sedikit.
ciri ulul albab, orang yang tadakkur, yadkurunallah, wa yatafakkarun fil qisas. Jadi gabungan antara paduan antara zikrullah, yakin akan keesaan Allah, dan dengan pemahaman akan bukti kekuasaannya melalui sini. Untuk mencari bukti keesaan Allah dengan tafakur terhadap alam semesta. Karena hati sudah meyakini gabungan antara tadakkur dan tafakur itulah yang Allah maukan. Sehingga iman kita sangat kuat. Karena imannya berdasarkan ilmu. Bukan kita iman, percaya, karena takut berdosa jika tak percaya. Wah, bukan begitu. Bukan begitu. Contoh, kita yakin Allah Maha Adil. Ya. Tahu dalilnya? Ya. Adakah Anda merasai keadaan Allah? Ya. Ketika segala usaha kita dijayakan, dimakbulkan oleh Allah, doa kita didengar oleh Allah, hajat kita disampaikan oleh Allah, hidup senang, lenang, tak pernah susah, sehat, tak pernah sakit, kaya, tak pernah miskin. Lalu jika ada orang tanya pada kita, Anda seorang Muslim? Saya Muslim. Anda yakin Allah Maha Adil? Saya yakin Allah Maha Adil. Tahu dalil-dalil tentang keadilan Allah? Tahu. Ayatnya tahu, hadisnya tahu. Adakah sekarang Anda sedang merasakan keadilan Allah? Adakah sekarang Anda sedang merasakan Allah berlaku adil pada Anda? Ya, saya benar-benar merasakan keadilan Allah. Maklum, doa kita makbul, sehat tak pernah sakit, senang tak pernah susah. Alhamdulillah. Tapi coba, kalau keadaannya dibalik. Kita sakit tak pernah sehat, tak sehat-sehat. Kita susah tak senang-senang. Kita rugi tak untung-untung. Kita jatuh tak bangun-bangun. Kesusahan silih berganti. Yang satu belum pergi, sudah datang lagi satu. Lalu ditanya, Anda seorang Muslim? Saya Muslim. Anda yakin Allah itu Maha Adil? Saya yakin. Saya yakin Allah Maha Adil. Tahu dalilnya? Tahu. Adakah sekarang Anda sedang merasakan keadilan Allah? Ada sekarang Anda merasakan Allah sedang berlaku adil pada Anda, memandangkan keadaan seperti itu? Mungkin kita bingung jawabnya. Iya ya, nak kata Allah tak adil, takut dosa. Tapi nak mengatakan saya sedang merasakan keadaan Allah macam tak adil. Bingung. Maknanya perlu ditingkatkan. Kita bukan hanya meyakini Allah Maha Adil dengan segala-gala buktinya, tapi juga sentiasa merasakan keadilannya dalam keadaan apapun kita. Barulah kuat iman itu. Itu maksudnya. Sebab, iya ya, saya yakin Allah Maha Adil, tapi macam tak dapat merasakan keadaan Allah sebab hidup saya susah, tak pernah senang. Di mana keadilan Allah? Walau apa yang Allah suruh, aku dah buat. Apa yang Allah larang, aku dah tinggal. Ya, bahasa mudahnya, perintahnya aku lakukan, larangannya aku tinggalkan, maknanya amalku, amal baikku bertambah, dosa tak ada. Dan kenapa Allah bagi aku musibah berpanjangan? Di mana keadilannya? Nak tuduh Allah tak adil, tak berani, takut dosa. Nak merasakan bahwa Allah adil kepadanya, rasanya belum ni. Pasti masalah. Sebab itu Allah nyatakan, pastikan kita terima Islam itu, terima ayat itu bukan dalam keadaan peka dan bisu. Itu kata Al-Furqan. Sehingga Nabi pun disuruh Allah untuk menyampaikan Islam ala basirah. Sekarang kita jadi umatnya menyampaikan agama Islam, bab akidah ke, bab syariah ke, bab ihsan ke, dengan basirah. Bukan kata-katanya kata menurut pendapat saya. Bukan, tak boleh. Dalam Islam sebenarnya tidak boleh menurut pendapat saya. Ya. Karena ada basirah. Sebab apa jamaah sekalian? Tengok ya. Bahkan andaikan ada pilihan lain katakanlah.
Ini kata ulama. Ini kata ulama. Ini kata Nabi. Ini kata ulama, ini kata Nabi. Rasa-rasanya yang lebih sesuai dengan pendapatku, apa kata ulama ini lebih sesuai. Sebab apa yang dikata oleh Nabi Ahmad ini nampaknya berat nih. Jadi katalah ada hadis Nabi, ada pendapat ulama. Di mana pendapat ulama tadi bercanggah dengan hadis Nabi. Bercanggah, tak selari. Kita pula, hati kita lebih condong, lebih cenderung, lebih suka, lebih serasi. Lebih sesuai dengan pendapat ulama. Sebab kalau ikut hadis Nabi tadi, payah rasanya. Aku pilih yang kata ulama aja lah. Katakanlah begitu. Ini tidak boleh. Tadi saya nyatakan kan. Kena ada basirah. Ada basirah. Kebenaran mutlak itu ada pada firman Allah dan ada pada sabda Nabi. Adapun apa saya pendapat yang bukan dari dua sumber ini, kalaupun benar, kebenarannya bersifat relatif. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Bahkan boleh jadi salah bila ia bercanggah dengan kedua ini. Sebab itulah Imam Syafi'i sendiri telah berpesan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Ajma'an nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin minan nas. Kata Imam Syafi'i. Ulama telah sepakat jika seseorang sudah dijelaskan kepadanya sunnah Nabi, katalah ada orang sampaikan kepada kita hadisnya begini, jelas. Sahih, sahih. Ayatnya ada. Surah sekian, sekian. Oh, jadi inilah yang perlu dikut. Ya, sudah jelas begitu. Katakanlah. Maka tidak boleh bagi seorang yang telah jelas tadi meninggalkan sunnah Nabi, menolak ayat Quran, menolak hadis Nabi, hanya semata-mata demi membela pendapat seseorang. Tak boleh, siapapun orangnya. Memilih pendapat seseorang yang nyata-nyata bercanggah dengan hadis Nabi. Dilarang. Imam Syafi'i berpesan. Apa yang kata Imam Syafi'i ini dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in. Al-Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Sana. Jadi sudah jelas. Karena yang nyata, yang pasti benar itu adalah apa kata Allah dan apa kata Rasul. Kalau menurut pendapat saya, itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Pendapat seseorang tidak boleh dijadikan dalil. Sebenarnya pendapat seorang perlu ada dalil yang menguatkannya. Paham ya? Itu yang telah disepakati. Pendapat seseorang tidak menjadi dalil. Tapi pendapat seseorang perlu ada dalil yang menguatkannya. Itu. Ya. Dan bukan hanya Nabi saja, kalau Nabi sudah jelas, tapi wa ana manittaba'ani, pengikut aku, kata Nabi. Maknanya, basirah itu bukan untuk baginda sahaja yang wajib menyampaikan, tapi juga mereka yang ikut baginda. Karena agama kita ini bukan agama yang tadi kata yang blind faith itulah. Iman yang buta, tetapi agamanya agama yang penuh dengan segala bukti. Tapi malangnya masih ada lah
antara manusia ini yang mengikuti apa saja. Malangnya, ramai kita bisa mengikut sahaja sepanjang masa, mereka tidak memikirkan tentang dalilnya, ada atau tidak, sehingga iman mereka tidak mantap. Jangan gaya, hatta, saya ulangi, hatta ketika kita memilih ajaran yang benar, berdasarkan Quran dan hadis, itu pun Allah masih menyuruh, itu pun Nabi masih menyuruh kita mengetahui dalilnya. Saya ulangi. Hatta ketika kita memilih ajaran yang berdasarkan Quran hadis, itu pun Allah dan Nabi suruh kita mengetahui mana ya dalilnya, mana hadisnya. Apatah lagi kita mengikuti pendapat ulama. Ini tidak meremehkan ulama ya, jangan pahami begitu. Jangan pahami begitu. Sebab kita mungkin pernah dengar ada orang kata, jika ulama suruh pergi ke kanan, hadis Nabi suruh kita pergi ke kiri, tuan-tuan, kita mesti ikut ulama guru kita. Tengok bahaya macam mana. Sebesar apa bahaya yang akan berlaku jika kita ambil sikap itu. Guru kita, syekh kita suruh pergi kanan. Nabi kita, benar hadisnya suruh pergi ke kiri. Maka sebagai murid yang patuh, yang taat, hormat guru, kita mesti ikut apa guru kita. Macam mana ni? Kena dikaji ayat ini lagi sekali. Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya, kita wajib menyucikan Allah dan mengagungkannya, membesarkannya dari semua jenis syirik, dari semua jenis persamaan, anak ke, orang tua ke, isteri ke, Allah pelupa ke, mengantuk ke, dan sebagainya. Dan aku bukan termasuk orang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin. Dan Muhammad tidak boleh mengiyakan akidah yang ada diikuti oleh sahabat dan orang lain, karena akidah itu kena periksa sendiri dan pastikan tidak ada syirik. Artinya apa? Bila Nabi kata, aku bukan orang yang musyrik, Nabi tak benarkan kita ikut akidah mana saja. Tentulah selain Nabi, kalau Nabi tak mungkin musyrik kan? Aja Nabi tak mungkin salah. 100% Nabi tak mungkin salah. Tapi selain Nabi, sahabat, tabi'in, ulama, kan ada kemungkinan untuk salah, walaupun kemungkinan itu mungkin bagi sahabat kecil. Kemudian salah bagi tabi'in, ya mungkin lebih sedikit. Kemudian salah bagi kita sekarang, mungkin lebih besar. Jadi kalau jelas-jelaslah itu syirik, maka kita tidak dibenarkannya mengikutinya. Sebab mengikut secara mutlak tanpa syarat, itu hanya mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Saya ulangi, dalam beragama, kita wajib mengikuti secara mutlak. Karena pasti benar. Yakni, mengikuti apa kata Allah dan apa kata Rasul-Nya. Adapun selebihnya, selain keduanya itu, ya tengoklah. Jika ia menepati kedua-dua ini, kita ikut. Kenapa? Lihat sajalah, sahabat pun berbeza pendapat antara A dan B. Pada zaman sahabat sudah berbeza pendapat. Jadi kebijakan ikut yang mana? Ya, tengoklah yang al-aqrab ila sahih istilahnya. Yang paling dekat kepada yang benar. Kalau di antara sahabat pun berbeza pendapat dan kita disuruh mengkaji, pilih yang mana yang paling dekat dengan yang benar, apalagi tabi'in, tabi'in, apalagi kita sekarang. Nah, itu bermakna umat Islam itu hendaklah berfikir beragama dengan akal sehat. Walaupun tidak semua ajaran agama boleh difikirkan dengan akal. Karena begitu. Karena akal, bukan agama tidak masuk akal. Bukan ajaran agama ada yang tak masuk akal. Karena akal kita tidak diberi kemampuan yang cukup untuk memahami segala-galanya tentang agama.
Apalagi bila ia berkaitan dengan perkara yang gaib, ya kita rehatkanlah untuk sementara akal kita. Akal kita, kalau kita mempunyai perkara gaib, untuk sementara kita rehatkan. Atau paling tidak, jangan bagi peluang banyak-banyak. Sebenarnya kalau bicara perkara gaib, beri ruang secukupnya pada hati untuk mengimaninya. Amantu bila sudah. Semua sudah tahu, ketika Nabi baru Isra Mi'raj, lalu siang harinya, esoknya Nabi tahu pada orang kafir, maka orang Muslim, orang kafir tidak percaya, orang mukmin ada percaya, ada yang ragu. Bahkan ada ramai yang istilahnya wait and see. Isra Mi'raj berjalan pada Masjid Haram, Masjid Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Tak sampai satu malam ni, macam mana cerita ni? Akal tak mampu. Tapi adakah itu makna tak masuk di akal? Sehingga kita perlu menolaknya? Karena agama itu mesti semua yang logik? Tak begitulah. Ada orang begitu, Abu Bakar, Nabi cerita, Isra Mi'raj, pergilah ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha, kemudian balik. Anda percaya Abu Bakar? Apa aja Abu Bakar? Betulkah Rasulullah cerita seperti itu? Betul ya Abu Bakar. Ramai orang dengar. Nabi cerita. Jangan Abu Bakar luar biasa. Karena cerita ini perkara gaib, yang saya pergi Sidratul Muntaha kan perkara yang gaib. Abu Bakar tidak gunakan yang sini. Tidak menggunakan akalnya, karena akal Allah tidak beri kemampuan untuk memahami dengan betul, dengan sempurna. Abu Bakar menggunakan basirah, mata hatinya. Letak imannya. Apa Abu Bakar? Jika benarlah Nabi bercerita seperti itu, andai kata Nabi cerita lebih dahsyat daripada itu pun, aku percaya. Allahu Akbar. Benar-benar Abu Bakar sangat bijak. Ketika berhadapan dengan ajaran agama yang sifatnya gaib, Abu Bakar tidak memberi ruang kepada akal untuk ikut campur, karena memang tidak punya kemampuan. Tapi memberikan ruang sepenuhnya kepada hati, di mana letaknya iman yang benar. Dan hati Abu Bakar sangat jenis. Aku beriman, aku tidak perlu tanya lagi. Yang lain masih iya ke. Itu hebatnya orang dahulu. Dia tahu bila ia menggunakan agama dengan sini, dan bila menerimanya terus dengan hati. Jangan semuanya dilogikkan. Hatta benda yang gaib pun, sampai dah. Perkara berkaitan akhirat, berkaitan dengan Allah, itu bukan bidang akal. Itu bukan makanan logik. Itu lebih merupakan santapan hati, santapan iman. Yang jadi santapan akal, yakni Allah, ciptaan Allah, bumi, langit, itu Allah persilakan untuk mengkajinya seluas-luasnya. Mengkaji bulan, mengkaji bintang, mengkaji matahari, mengkaji semut, mengkaji lebah, mengkaji sungai. Itu sila gunung gandang. Dan kalau itu dikaji, manfaatnya dua. Kita akan menemukan bukti kekuasaan Allah, dan kedua, kita akan menguasai ilmu pengetahuan yang boleh memudahkan kita hidup. Sayang Islam ni bukan ini yang ditumpukan. Bukan kajiannya, tafakurnya bukan kepada ciptaan Allah, tapi kadang-kadang tafakurnya, berfikirnya digunakan untuk memberikan tentang yang gaib-gaib. Ya, tak akan sampai lah. Tak akan sampai. Ini. Ya mas sekalian, saya ulangi sekali. Ayat ini, yakni ayat dakwah. Ayat manhaj dakwah. Ada dua poin yang penting. Pertama, madah yang nak disampaikan mesti betul. Allah. Sabili, jalan Allah. Cara menyampaikan agar orang yang jadi objek dakwah ini mau menerima dengan puas hati, tak ada keraguan, sampaikan dengan basirah.
dengan dalil. Karena agama Islam memang dibina di atas dalil-dalil yang nyata. Dalil-dalil yang nyata. Bahkan ketika Allah menyuruh kita meyakini keesaannya, itu pun ada dalil keesaan Allah terbentang di alam semesta. Caranya dikaji. Caranya dikaji. Ini dia. Kemudian di situ ada kalimat ad'u ilallah. Aku sampaikan ilallah. Ya. Ai ad-da'wah laisat li jalbi atba'i li saksidaya. Sebetulnya aku menyampaikan kebenaran ini bukan semata untuk memperbanyak pengikut. Kalau bahasa sekarang minta maaf ya. Aku sampaikan kebenaran ini kalau gunakan bahasa sekarang lah, seakan-akan nah baginda bersabda, aku sampaikan jalanku ini, aku sampaikan agama Allah ini bukan untuk menambahkan followers. Bukan untuk menambahkan subscriber. Nanti tengok followersnya makin banyak, yang subscribe makin ramai, seronok pun makin ramai. Bukan. Tapi aku sampaikan balirabtil khalqi bil khaliq. Tapi aku sampaikan itu yang satu saja. Agar antara hamba, diriku, dirimu, dengan Allah sebagai khaliknya, ada rabtun, ada tali yang mengikatnya. Bila aku sudah menyampaikan dan aku sudah sentiasa punya tali hubungan yang erat dengan Allah, kamu yang menerima dan kamu sudah erat hubungan kamu dengan Allah, sudah. Jumlah yang menerima mau 1.000, ke mau 100, ke mau 1.000.000, tak ada masalah. Bermakna yang patut dibanggakan oleh Rasul, kalau Nabi boleh dikatakan berbangga lah. Minta maaf kalau bahasanya, kalau Nabi boleh dikatakan berbangga. Sebab berbangga kadang-kadang berkonotasi negatif ya. Jadi saya katakan, kalaulah boleh dikatakan Nabi berbangga, ya Nabi pasti akan berbangga jika umat yang menerima ini, umat yang benar-benar lillahi ta'ala. Benar-benar yang hatinya sudah marbut, terikat, tersambung dengan Allah. Itu mana ilallah. Ini saya kutip tafsir Sya'rawi Mutawali Sya'rawi. Mimma tadi itu da'iyah min khutin nafsi wa syarah. Sehingga dakwahku ini, kan aku ad'u ilallah, terlepas, langsung tak ada niat untuk mendapatkan habuan pribadi, kepentingan pribadi, apalagi kemasyhuran. Allahu Akbar. Dalam kata Mutawali Sya'rawi, Islam dah disampaikan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk nama, bukan untuk memperbanyak pengikut sehingga namanya besar. Sama sekali tidak. Kena lillah. Itu yang Allah maukan. Jadi memang tidak mudah melaksanakan dakwah seperti ini. Sebab kadang-kadang, ya mudah-mudahan akhir zaman, walaupun kemudahan itu tidak ada orang yang terjebak dalam kesalahan ini. Maksudnya apa? Menurut fiqh dakwah min waqi'it tafsir, dari aspek fiqh dakwah, ayat ini boleh ditafsirkan la khalasa fil ghayah, apa? Fil ghayah ad'u ila Allah. Tadi. Yakni li ikhlasin fil ghayah. Semata-mata matlamat akhirnya untuk ikhlas, li ikhlas. Oh, ya. Dan keduanya manhajiyatul ilmi al-basirah, disampaikan penuh dengan bertanggung jawab, ada dalil. Tapi malangnya jamaah sekalian, masih ada saudara-saudara kita yang mungkin belum faham, jadi kita kena sabar. Ada kadang-kadang kalau kita ingatkan, itu tak boleh. Nabi bersabda beginilah. Quran berfirman begini. Menurut Nabi, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, ada kawan yang rimas. Awak ni, sikit-sikit qala Rasulullah, sikit-sikit qala Allah Ta'ala, rimas saja. Nak buat sikit pun tak boleh, gerak pun tak boleh. Asyik qala Rasulullah.
Ada yang dengan suara seperti itu. Ya, kita sabar menghadapi orang seperti ini. Mungkin ya, ketidaktahuannya atau kebelum jelasan tentang agama ya, belum sampai, maka wajib kita menyerangkan seterang-terangnya, berikan bukti. Dia bukti sudah jelas dan tak mampu dibantah, dinafi, insya Allah mereka akan terima. Sebab ada. Sikit-sikit kalau Rasulullah, sikit kalau Rasulullah. Takkan semuanya salah. Nah, itu memang masih jauh lah. Itu pihak Syariah. Jadi kita kena sabar. Jangan terus hukum ya. Bila menghadapi orang seperti jangan terus hukum. Nahnu du'at lal qudat. Kita ni pendakwa, penyampai, penyeru, pengajak. Namanya mengajak mesti menarik. Lal qudat bukan pemberi keputusan. Kita ni bukan qadi. Kalau qadi salah. Namanya pengadil. Pengadil itu kan mengadili kan. Dia ada dua kad. Satu kuning, satu merah. Itu pengadil. Sikit kuning. Dua kali merah. Merah. Itu. Akhirnya di Padang, tinggal dia seorang. Karena semua sudah di-out kan. Dalam Islam dan dakwah tidak boleh begitu. Kita tak boleh jadi pengadil itu. Dakwah itu menyeru, mengajak, menarik. Sehingga orang yang kita jadikan itu tertarik, bukan malah menjauh. Jika orang kita dakwah makin jauh dari kita, minta maaf, boleh jadi bukan semata-mata kesalahan dia yang kesalahan dia, tapi mungkin kesalahan ada di diri kita. Karena dakwah yang kita sajikan tidak punya daya penarik. Sehingga dakwah itu menarik, bukan menolak. Nah, ini penting sekali. Dakwah yang seperti ini. Jadi, ad'u ilallah ala basirah, maksudnya, dakwah itu boleh menyampaikan kamu ke jalan Allah, beriman kepadanya, patuh kepadanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan inilah basirah itu. Tapi, lagi sekali, jamaah sekalian, kadang-kadang, perintah Allah itu memang tidak dapat difahami oleh sini. Betul. Jadi kalau kita nak memikirkan logik tak logiknya akan setengah perintah Allah, memang kita tak mampu. Sebab itu kalau kita meletakkan syarat, saya akan beriman kepada apa yang kamu katakan, jika akal saya boleh menerimanya, ya susahlah. Karena itu kebenaran semuanya diukur dengan sini. Sedangkan tidak semua perintah Allah, larangan Allah itu boleh difikirkan. Kadang-kadang akal memang tak perlu diberi ruang untuk berfikir. Sebaliknya serahkan pada hati, pada basirah. Kalau pada basirah, percaya. Sampai satu contoh lah. Kisah ibu Nabi Musa. Ketika ibu Nabi Musa melahirkan Musa pada zaman keadaan Fir'aun menguatkuasakan undang-undang yang sangat zalim. Mana-mana bayi laki berdarah Israel mesti dibunuh. Itu peraturan dikuatkuasai oleh Fir'aun. Ya, semacam Fir'aun tak menerapkan undang-undang ethnic cleansing lah. Sehingga setiap perempuan berdarah Israel melahirkan anak lelaki ketakutan. Tak terkecuali ibu Nabi Musa. Nabi Musa baby tak rasa takut lah. Tapi ibunya, ya Allah, bayiku pula lelaki lah. Dia pula keturunan Israel. Kalaulah Fir'aun dan ternyata tahu aku lagi anak, pasti anakku dimati, dibunuh. Takut dia. Takut akan keselamatan anaknya. Apa yang nak dibuat, ibu Musa tak tahu. Kalau aku lari, melarikan diri, bawa anakku keluar dari Mesir, ya nak pergi ke mana?
Aku perempuan, baru keluar rumah bisa ditangkap, mati juga. Kalau aku teruslah surut dalam rumahku, tahan berapa lama? Mungkin nanti tentera Fir'aun datang, tangkap mati juga. Bingung, tak tahu apa nak buat. Buntu. Macam mana nak pastikan anaknya selamat dari bunuh Fir'aun? Karena di luar sana sudah ramai bayi Israel yang dibunuh. Tiba-tiba apa waktu itu? Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa. Auhallahu laha an taqdi abdaha fil yam. Wahai puan, wahai hambaku, ibu Musa. Jika kamu takut, khawatir keselamatan Musa, aku suruh kamu lah. Kau buat peti ya. Kau buat peti yang elok-elok, lalu letakkan bayimu itu dalam peti. Selepas kamu letakkan, kamu hanyutkan di sungai ya. Sudah kamu hanyutkan di sungai. Tengok, cara Allah menyelesaikan, cara Allah hendak melindungi keselamatan Nabi Musa dari bunuh Fir'aun. Hanyutkan, nanti biar dijumpai, ditemui oleh keluarga Fir'aun. Kalaulah perintah Allah ini, ibu Musa memahaminya dengan sini, ya mas kalian, dengan basor, tak akan terima. Aku mengkhawatirkan anakku dibunuh oleh Fir'aun. Allah malah suruh aku hanyutkan di sungai, nanti biar ditemui oleh keluarga Fir'aun. Ini cerita apa ini? Ini bukan menjalan keluar. Ini malah mengantar anak ke mulut musuh. Ingat, kalau gunakan ini, tak akan percaya. Tapi ibu Nabi Musa, di sini contoh, dia menggunakan basirah. Basirah mana pertama, bukti yang nyata ya. Basirah mana kedua, mata hati, mata batin. Karena perintah Allah ini bukan makanan akal, bukan santapan IQ, tapi perintah Allah ini merupakan hidangan iman, hidangan jiwa yang tenang suci. Ya sudah, aku terima. Akal memang tak boleh terima, karena biarkan akal tak terima, karena bukan kerja dia, bukan makanan dia. Kalau dia katalah menguras tenaganya pun tidak akan dapat memahami, sudah, hanyutkan aja. Tengok. Itulah Musa. Walau qasat hiya hadal amru bi'aqliha la maqabilat. Coba kalau ibu Nabi Musa ini degil, hatinya keras, basirahnya buta. Karena dia masih juga mengandalkan kepada kecerdasan intelektualnya, ketinggian kemampuan IQ-nya. Ya, pastilah perintah Allah tidak ditolak. Ya Allah, ini bukan menyelamatkan anak, ini menjahanamkan. Tapi lakinnaha bil basirah qabilathu. Tetapi ibu Musa dengan basirahnya, bukan dengan ini, ia menerima perintah Allah itu. Li'annahu waridun minallah, la mu'adila lahu min nafsil basyariyah. Karena ia datang daripada Allah yang tak ada ruang untuk ditolak oleh hati. Mungkin ada ruang untuk ditolak oleh akal. Ini maksudnya. Perintah Allah tadi mungkin ada ruang, ada peluang, ada alasan untuk akal, untuk logik menolaknya. Tapi untuk basirah, ya basirah itu mata hati yang paling suci ya Mas ya. Tak ada alasan untuk menolak. Saya terima saja. Terima. Fal basiratu idzan, kalau itu basirah itu apa maksudnya? Yaqinun, nurun, mabniyun ala burhanim minal qalbi. Ini mana yang kedua? Basirah tadi yakni bukti nyata. Kalau kita sampai kepada ini dalilnya, ini buktinya, ini alasannya. Mana yang kedua? Basirah itu, iman kepada basirah itu yakni yaqinun, keyakinan yang mantap. Nurun, cahaya rohani yang dalam memancar. Mereka kata hati nurani. Hati itu hati nurani yang bercahaya. Dan nur Allah itu terus ke sana. Mabniyun ala burhanin minal qalbi, yang terbina. Yang dibina di atas bukti yang nyata yang letaknya dalam hati.
Fayuti'uhul abdu ta'atan bitafwid. Kalau orang sudah punya basirah, ia akan mentaati apa saja perintah Allah untuk dilakukan. Dia akan meninggalkan apa saja larangan Allah, walaupun akal tak mampu memikirkannya. Ta'atun, ketaatan, bitafwid, dengan berserah diri tanpa memberi ruang kepada akal untuk memikirkannya. Sehingga ada yang mengatakan, innal imana ta'atun basirah. Sesungguhnya keimanan itu adalah ketaatan basirah. Subhanallah. Keimanan yang sebenarnya itu ketaatan basirah. Bukan hanya ketaatan mata, ketaatan telinga, ketaatan hati. Adakah ketaatan hati itu tidak penting? Penting. Allah suruh solat, ya solat. Berdiri, berdiri. Baca takbir, iya. Fatihah, iya. Bismillah. Baca Fatihah. Karena Fatihah rukun, baca. Adakah itu mana ketaatan? Iya. Boleh dikatakan ketaatan. Tapi adakah itu maksud ketaatan yang sebenar dalam solat? Tentu. Bukan. Sebab walaupun kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu lidah kita yang kata. Menyatakan hanya dia saja yang kita sembah, hanya kepadanya yang kita. Lidah kata begitu. Tapi asalnya adakah hati juga begitu? Nanti adakah dalam perjalanan hidup juga sudah begitu? Nah, itulah keimanan yang benar itu berdasarkan basirahnya. Lidah kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya solatku ini, semua jenis ibadahku ini, hidup dan matiku ini, ya Allah, semata-mata untukmu. Semata-mata karenamu. Tuh. Adakah Allah akan menerima walaupun itu pengakuan kita ini? Ya harap-harap Allah terima. Walaupun minta maaf, mungkin pengakuan kita itu hanya bersifat zahiriyah. Hanya mata kita, telinga kita, tangan kita, lidah kita. Tapi hati, Allah yang menilai. Sebab itu, selepas inna sholati, lepas solat, masa kita ke pasar, kita jadi ketua rumah tangga, kita sedang bekerja, kita sedang bergaul, kita sedang berumah tangga, kita sedang terjun dalam dunia politik. Adakah betul inna sholat itu kita praktikan? Nah, di sini masalahnya. Kalau tidak, mana iman kita belum. Siapa iman basirah, baru iman luaran. Sehingga kita kadang, nampaknya susah lah. Kalau betul-betul lah inna sholati wa nusuki lillah itu susah. Kita praktikkan dalam realiti susah. Dari segi teori, saya dah cakap inna sholati wa nusuki, tapi secara realiti dalam kehidupan, apalagi saya terjun dalam dunia perniagaan, terjun dalam dunia pekerjaan, dalam dunia politik. Wih, kalau betul inna sholati, aku praktikkanlah. Susah. Nah, tengok. Di situ mana yang dimenangkan? Mana yang diutamakan? Sebab itulah, kalau kita masih menggunakan di sini, masih banyak nanti perintah Allah yang kita tidak lakukan. Masih banyak larangan Allah yang kita belum tinggal. Kalau kita hanya mengandalkan di sini. Karena tidak semua perintah dan Allah itu boleh difahami di sini. Pasal apa? Karena Allah tidak beri kemampuan yang cukup kepada makhluk yang bernama akal fikiran ini untuk memahaminya. Kalau itu macam mana agar kita dengan tenang menerimanya? Basirah. Contoh ibu Nabi Musa tadilah. Tenang dia, hanyutkan. Allah sendiri yang menjaganya. Dan Musa selamat, dewasa, jadi nabi, bahkan berjaya mengalahkan Firaun. Coba kalau Nabi Ibrahim, contoh Ibrahim, menggunakan di sini. Ketika Allah suruh Ibrahim untuk menyembelih putra satu-satunya. Itu anak satu-satunya, Ismail pada waktu itu. Itu pun Ibrahim tidak ikut membesarkannya. Karena ibunya, Hajar seorang membesarkannya.
Ketika Allah beri kesempatan untuk bertemu setelah lebih kurang 1 dekad, belum habis belum puas melepas rindunya, datang perintah Allah suruh sembelih. Coba kalau Nabi memahami perintah Allah dengan sini. Ya, cemana aku sembelih ini yang apa kata orang. Sembelih anak pula kan malah canggah. Apa kata orang dah. Tapi Ibrahim menerimanya dengan basirah. Aku sebenarnya tidak terlalu mengambil berat tentang apa perintahnya. Tapi aku mengambil berat tentang siapa yang memerintah. Nah, ini dia. Nabi Ibrahim, ibu Nabi Musa, dan para nabi semuanya melihat siapa yang menyuruh, bukan apa suruhannya. Siapa yang melarang, bukan larangannya. Jika suruhan dan larangan itu masih nampaknya bercanggah dengan akal. Malaikat disuruh sujud hormat kepada Adam oleh Allah. Malaikat lebih mulia, lebih senior. Track recordnya, ya daripada Nur, tak pernah maksiat. Adam, makhluk yang baru. Tercipta daripada tanah. Track record belum ada. Malaikat tidak melihat perintahnya. Suruh sujud. Bukan itu tumpuannya. Fokus siapa yang menyuruh? Oh, yang menyuruh Allah. Sudah. Fasajadu. Karena dia melihat siapa yang menyuruh. Sehingga apapun suruhannya akan dibuat. Berbeza dengan iblis. Iblis tidak sujud. Kenapa tidak sujud? Karena ia melogikkan suruhan itu. Perintah Allah itu logik, kita logik. Patut ke tak patut? Adakah patut aku disuruh hormat pada Adam? Sepatutnya yang betul itu Adam hormat aku. Ya Allah, nampaknya perintahmu itu tersilap. Tengok. Diperhatikan perintah. Bukan melihat keagungan yang memerintah. Iblis tidak nampak kebesaran, keagungan, kemuliaan zat yang menyuruh. Tapi sibuk melogikkan suruhannya. Akhirnya dia kufur. Nah, ini. Subasirah itu penting, sangat penting. Pengajarannya, kalau dalam bahasa kita, ya, di pengajarannya walaupun kita tidak tahu pasti malaikat ini ada akal, ada basirah atau tidak, tapi yang pasti malaikat ini basirah. Melihat siapa yang menyuruh. Bukan semata-mata melihat suruhannya. Sehingga seberat apapun, hatta tak masuk akal sekalipun suruhan itu, jika yang menyuruh Allah akan buat. Seberat apapun larangan. Jika yang melarang itu Allah, dia akan tinggalkan. Walaupun akal menolaknya. Iblis tidak. Semua nak dilogikkan dengan akal. Logik. Selagi tak logik, tak nak. Wah, sepatutnya menghadapi perintah dan larangan. Sabili tadi, kita ingat siapa yang suruhnya. Yang suruh Allah, ya sudah. Allahu Akbar. Sami'na. Yang larang sama Allah, ya sudah. Nah, orang itu betul-betul hatinya penuh dengan rasa azamatullah wa kibriyaullah. Hatinya dipenuhi dengan rasa kebesaran, keagungan Allah. Sehingga tidak berani menderhaka larangan Allah sekecil apapun. Karena yang melarangnya Allah yang maha besar. Tidak mau meremehkan perintah Allah sekecil apapun. Karena yang memerintahnya Allah maha besar. Jadi azamatullah, kibri Allah sudah semayam di dalam basirah. Ulasan seorang Muttalib memang sangat dalam jemaah sekalian. Sebab beliau mengatakan innal iman ta'atun basirah. Keimanan yang sebenarnya sebetulnya yakni keimanan basirah yang dah mati, yang dibina dengan walaupun agama menyuruh kita menggunakan akal, walaupun akal fikiran punya tempat yang terhormat dalam agama Islam, tapi rupanya tidak semua syariat Islam ajar Allah boleh dicerna oleh akal atau difahami oleh logik. Bila akal tak mau memahaminya, karena memang tak ada kemampuan, sudah serahkan sepenuhnya kepada basirah. Sami'na wa ata'na. Suruh sembelih. Suruh tinggalkan tempat yang tak layak, tinggalkan. Suruh hanyutkan. Nabi Musa campak tongkatmu, campak. Dah tak fikir lagi ini tongkat penting, tak penting.
Yang penting siapa yang suruh. Musa itu ular, kau tangkap. Tangkap. Karena Musa tahu, yang suruh itu Allah. Dia dah tak fikir lagi selamat atau tidak, patuh atau tidak. Itu tak penting. Dia tidak melihat suruhannya tangkap ular. Ya kalau tidak, tangkap ular. Kalau gunakan sinilah memahami perintah rahsia tangkap ular. Ya tak akan tangkaplah itu ular. Tapi Musa yang suruh Allah sudah aku buat. Itu namanya iman basirah, ta'atun basirah, pasti kuat. Dan kalau orang itu, Masya Allah, bayangkan sahabat Nabi imannya seperti itu semuanya. Jumlah mereka tidak beribu-ribu atau berjuta-juta. Tapi tengok, berkat keimanan mereka seperti itu, jalan yang itu, Islam makin berkembang. Dalam bahasa mudah, walaupun kuantiti itu penting, tapi quality lebih penting. Jumlah orang Islam yang ramai itu bagus. Tapi quality keimanan orang Islam itu lebih diutamakan. Dalam Islam lebih mengutamakan quality berbanding quantity. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kamu siapa yang paling baik amal. Paling baik itu dari segi quality. Ya mas sekalian, mungkin itu saya sampaikan kaitan dengan ayat ini. Walaupun sebenarnya saya sediakan nota yang agak panjang, tapi tidak mungkin saya teruskan. Mudah-mudahan memberi peringatan bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama manfaatnya. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Atau dengan baca tafsirah dan istilah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi syaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.